Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SDB Entrepreneur, kelompok 35 Zalora akan menyampaikan presentasi tentang proposal business plan makanan kekinian Serabi Kuah Teles yang disusun oleh Aulia Putri Prambandani dari Prodi D4 Manajemen Pemasaran, Nanda Putri Lestari dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Nika Aulia Febianti dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Provelino Yofondi dari Prodi S1 Manajemen. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang yang pertama, gambaran serabi kuah teles yang akan disampaikan oleh rekan saya Aulia. Yang kedua, tugas utama dari struktur perusahaan yang akan disampaikan oleh rekan saya Rovelino. Yang ketiga, strategi pemasaran dan metode akan disampaikan saya sendiri Nanda Putri Lestari. Yang keempat, keuangan yang akan disampaikan oleh rekan saya Niki. Next. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan tentang serabi kuah susu jahe. Serabi termasuk jenis kuliner khas Jawa Barat, di mana adonannya memadukan bahan-bahan mulai dari tepung terigu, kuning telur, mentega atau margarin, dan air atau susu. Serabi memiliki bentuk bundar dan jauh lebih nikmat apabila disantap menggunakan susu. Serabi memiliki rasa dominan gurih karena terdapat santan di dalamnya. Serabi biasanya dimasak menggunakan tungku sehingga menghasilkan rasa yang khas. Kemudian ini merupakan bisnis model kanvas yang telah kelompok kami buat sebelum menyusun bisnis plan. Kemudian ada SWOT, yang pertama ada strength atau kekuatan. Dalam bisnis ini memiliki kekuatan tempat yang nyaman dan strategis, kemudian kue serabi yang lezat dan khas, harga terjangkau, dapat dikonsumsi semua kalangan, bahan baku yang berkualitas baik, produk tanpa bahan pengawet, higienis, kemudian keunikan produk. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis ini yaitu produk yang tidak tahan lama, kemudian ada harga bahan baku yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang dari bisnis ini adalah kesempatan untuk memperluas lahan bisnis, kemudian bahan baku mudah diperoleh dari berbagai tempat, kemudian industri kuliner tidak akan pernah surut. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman dari bisnis ini yaitu memiliki pesaing yang telah membangun bisnis ini dan telah dikenal masyarakat luas. Kemudian masyarakat Indonesia masih mudah tergoda dengan makanan ala barat yang dianggap lebih elit dan berkelas. Kemudian ada struktur perusahaan, yang pertama direktur oleh seluruh anggota, kemudian manajer keuangan, saya sendiri Aulia, kemudian ada manajer personalia, Niki Aulia, kemudian manajer pemasaran, ada Nanda Putri Lestari, kemudian yang terakhir ada manajer teknik yang dipimpin oleh Rovelino Yofondi. Baik, selanjutnya untuk tugas-tugas dari struktur organisasi tersebut, yang pertama, direktur menyusun strategi bisnis, manajer keuangan menyusun perencanaan keuangan, manajer personalia mengatur kinerja karyawan, manajer teknologi mengkoordinir kegiatan teknik, manajer pemasaran mengkoordinir pemasaran perusahaan. Untuk operasional sendiri, yang pertama, manajemen rantai pasokan atau supply chain. Bahan utamanya tepung beras, ragi, gula pasir, garam, telur, santan, daun pandan. Selanjutnya bahan tambahannya kuah jahe, green tea, keju, coklat, kacang, Oreo, dan tiramisu. Untuk pengemasan sendiri menggunakan plastik mangkok atau kertas mangkok. Selanjutnya menentukan standar operasional prosedur atau SOP. Untuk semua anggota, tugas utamanya membuat adonan, memasak, lalu mengemas dan menyajikan produk.
Standarnya yaitu memastikan hasil dari pembuatan adonan dan memasak sesuai dengan sempurna, dan rasa yang dimiliki juga sesuai dengan ekspektasi pelanggan atau customer. Selanjutnya, menentukan standar operasional prosedur tahapan persiapan. Memakai pakaian yang telah ditentukan, memastikan kondisi alat yang dipakai bersih dan siap untuk dipakai, penempatan, penggunaan, serta kebersihan alat harus terjaga, pastikan bahan stok cukup terpenuhi, pastikan stok air bersih, material bersih, dan wadah pembersih tercukupi untuk kegiatan profesional. Pastikan terdapat tong sampah dan plastik limbah dalam kondisi kosong dan siap dipakai dalam pagi hari. Tahap produksi, menggunakan pakaian yang telah ditentukan, menggunakan masker dan sarung tangan agar menjaga kebersihan produk, menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan aturan dan mengikuti resep yang telah dituliskan, pastikan proses memasak matang dengan sempurna, pastikan proses pendinginan dengan baik, pastikan pengemasan dengan higienis dan rapi. Letakkan limbah di dalam kantong plastik sampah setelah selesai dalam proses produksi. Yang terakhir, membersihkan alat-alat setelah dipakai. Selanjutnya, untuk pelayanan, tugas utamanya melayani konsumen dan menerima atau menanggapi keluhan konsumen dengan standar, proses standar pelayanan sesuai dengan pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu untuk SOP pelayanan sendiri, menyapa konsumen dan menanyakan apa yang perlu dibantu atau yang dipesan, selalu menggunakan sarung tangan dan konsumen bersikap ramah dan sabar terhadap pelanggan, menanggapi keluhan pelanggan dengan bijak, menyampaikan terima kasih, sampai jumpa kembali, dan hati-hati di jalan. Selanjutnya, strategi pemasaran dan metode pemasaran. A. Analisis peluang pasar. Selain bahan dan makanan yang mudah ditemukan, makanan ini juga disukai oleh semua kalangan dan serabi dengan kuah susu jahe sangat jarang ditemukan di daerah kami. Sehingga kami memilih produk ini dengan keunikannya sehingga dapat menambah daya tarik pelanggan dan peluang pasar juga sangat luas, apalagi makanan ini sudah menjadi makanan khas daerah. Next. Selanjutnya, analisis segmentation, targeting, dan positioning produk makanan serabi kuah susu jahe. Yang pertama, analisis segmentation, yaitu kegiatan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. A. Segmentasi geografik, membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografi seperti negara regional, negara bagian, kota, atau komplek perumahan. B. Segmentasi demografik. Produk makanan serabi kuah susu jahe ini akan dipasarkan kepada semua kalangan karena harganya terjangkau dan bahan-bahan yang digunakan aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak. C. Segmentasi psikografik. Membagi pembeli menjadi kelompok berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian seseorang. Produk makanan serabi mengelompokkan pelanggan dengan mengsegmentasi konsumen yang ingin mengkonsumsi makanan gurih dan manis. D. Segmentasi perilaku. Mengelompokkan pembeli pada berdasarkan pengetahuan sikap respon pada produk. Produk serabi kuah susu jahe ini memiliki manfaat bagi kesehatan seseorang karena terdapat jahe pada produk makanan ini sehingga dapat membuat badan yang menjadi lebih hangat. Next. 2. Analisis targeting adalah target pasaran, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Target pemasaran produk serabi kuah telas adalah semua kalangan. Untuk pemasaran lainnya, kami memilih untuk mencoba memasarkan produk kami di bazar dan food festival. 3. Analisis positioning yang berhubungan bagaimana memainkan komunikasi agar dalam benak konsumen tertanam suatu citra tertentu. Serabi kuah telas merupakan cemilan yang cukup mengenyangkan. Serabi ini memiliki khas yaitu memiliki tekstur yang lembut dan memberikan rasa manis dan hangat dari susu jahe. Next. Selanjutnya, analisis 4P. Yang pertama yaitu strategi mengenai bagaimana sebuah produk dapat menarik hati konsumen untuk membelinya.
Produk yang ditawarkan berupa kue serabi yang berkualitas dengan kadar gizi yang tinggi. Kue serabi ini dibuat semenarik mungkin, sehingga dapat menggugah selera konsumen. Serabi ini diberi susu jahe, yang selain bergizi untuk tubuh, juga dapat menjadi penghangat di kala dinginnya malam. Serabi ini dibuat dengan bahan tepung beras, santan cair, ragi instan, daun pandan, garam, vanili bubuk, air. 2. Price. Serabi kuah telas dijual dengan harga 5.000 per pieces dan dijual dengan 8.000 per boxnya. 3. Place. Serabi kuah telas terletak di Yogyakarta, tepatnya pada Jalan Godean KM 4 Nogotirto, Gamping Sleman DIY, kode pos 55225. 4. Promotion. Serabi kuah telas mengiklankan produk melalui platform media online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Next. Untuk keuangannya, di biaya variabel mendapatkan total 601.500 dan yang biaya tetap mendapatkan total 299.000. Next. Dan kedua total tersebut adalah 900.500. Di minggu pertama kita mendapatkan laba 59.500. Di minggu kedua kita mendapatkan laba 1.130.500 rupiah. Jadi total biaya tetap dan biaya variabel yang kita berikan sebesar kurang lebih 9.500 rupiah. Namun harga tersebut bisa dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam satu minggu kita juga dapat menjual kurang lebih 240 serabi atau 120 mangkok, di mana satu mangkoknya berisi 2 buah. Untuk harga pokok penjualannya, kami bulatkan untuk menjadi 8.000, dan untuk break even point-nya atau BEP, kita bulatkan menjadi 101. Next. Untuk peluang berkelanjutan usahanya, serabi kuah susu jahe ini sangatlah jarang ditemukan di Jogja, terutama, dan memiliki rasa yang cukup variatif. Makanan ini juga diminati oleh berbagai kalangan dengan rasanya yang enak dan empuk. Setelah itu untuk harganya sendiri juga dapat dijangkau dengan sangat baik, tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah juga. Untuk penyajiannya juga lebih unggul dibandingkan tempat lain dan menyediakan berbagai varian rasa. Bisnis ini juga dapat menjadikan lowongan pekerjaan di masyarakat sekitar kami. Next. Untuk penutupan, kesimpulannya serabi kuah telas ini merupakan jenis kue di Pulau Jawa yang dapat dimodifikasi dengan kuah susu jahe yang manis dan hangat. Untuk kemasannya kami buat semenarik mungkin dan dapat dijangkaunya dengan mudah. Dengan adanya serabi kuah telas ini diharapkan dapat mengembangkan UMKM yang ada dan dapat memperbaiki perekonomian di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.